Nah, pada video kali ini, saya dari kelompok 8 akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, teman-teman, yaitu permasalahan konsumen dalam bidang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Nah, topik ini sangat penting karena kita semua sebagai konsumen berhak mendapatkan perlindungan, dan sebagai pelaku usaha wajib memahami tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, dalam video ini, saya akan mengupas mengenai permasalahan konsumen dalam bidang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir ya, karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Nah, sebelum ke pembahasan, sebaiknya saya perkenalkan diri terlebih dulu ya teman-teman. Nah, nama saya Aurora Sofrialisa Sakti Maharani dengan NIM akhir 228. Dengan rekan saya yaitu Firda Afadila Azuria dengan NIM akhir 110 yang telah memaparkan materi di pertemuan sebelumnya. Nah, yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau setiap permasalahan konsumen itu selalu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak konsumen ya teman-teman. Nah, hak konsumen dalam bidang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, dari gambar yang sudah dipaparkan di belakang saya, di atas saya, nah kira-kira itu tuh salah satu gambar apa teman-teman? Nah, iya, itu adalah berhak untuk mendapatkan garansi ya teman-teman dari produk yang telah dibelinya. Nah, maksudnya di sini konsumen itu berhak atas perbaikan atau pergantian produk jika terjadi kerusakan dalam masa garansi yang telah disepakati. Nah, dari gambar kedua itu menandakan gambar apa teman-teman? Nah, dari gambar kedua, ini berhak untuk mendapatkan perlindungan privasi, terutama untuk data pribadi. Nah, maksudnya di sini, konsumen itu berhak atas perlindungan data pribadi dan informasi yang diberikan kepada penyedia layanan telematika, teman-teman. Nah, untuk gambar yang terakhir, teman-teman, ada yang teman-teman bisa tahu ini tuh termasuk ke dalam gambar apa? Nah, iya teman-teman, ini termasuk ke dalam konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait produk atau layanannya. Nah, maksudnya di sini, konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai kondisi, fungsi, serta resiko kendaraan bermotor. Nah, hak-hak yang sudah saya jelaskan tadi, ini tuh bertujuan untuk konsumen agar merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, teman-teman. Nah, teman-teman, dari studi kasus di samping saya, ada yang tahu nggak kira-kira ini tuh studi kasus mengenai apa? Nah, saya jelaskan ya teman-teman. Nah, pada kasus ini itu adalah kebocoran data sekitar 380.000 pengguna bisnet teman-teman. Nah, informasi pribadinya itu bocor seperti NIK dan NPWP. Nah, yang menunjukkan kurangnya pelindungan data dari pihak perusahaan teman-teman. Nah, ini menjadi perhatian besar di era digital. Nah, di mana keamanan data pribadi itu harus menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha teman-teman. Nah, untuk kasus yang kedua, teman-teman ada yang tahu nggak ini termasuk kasus ke dalam bidang apa? Nah, ya pada saya jelaskan ya teman-teman. Nah, pada kasus yang kedua ini itu terjadi di Batang, Jawa Tengah. Seorang konsumen itu mengalami kerusakan mesin pada mobil Toyota Agya yang baru dibelinya teman-teman. Nah, setelah 5 bulan pemakaian. Nah, kasus seperti ini itu menyoroti pentingnya pelaksanaan hak konsumen, yaitu mendapatkan garansi dari produsen atau penjual. Nah, dalam situasi ini, konsumen itu berhak untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian yang sesuai dari pihak terkait, teman-teman. Nah, dari dua studi kasus tadi, hal ini juga bisa mengingatkan kita, teman-teman, tentang kewajiban konsumen, yaitu merawat kendaraan dengan baik sesuai petunjuk penggunaan atau menggunakan perawatan produk yang telah kita pakai, teman-teman. Nah, dengan demikian, itu penting banget bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, untuk menjalankan perannya dengan benar agar masalah serupa itu tidak terjadi lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai pemenutup dari pemaparan ini, nah saya menyimpulkan beberapa poin penting, teman-teman. Nah, yang pertama itu pelindungan konsumen adalah hak yang sangat krusial, khususnya di bidang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Nah, terus konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas, garansi, perlindungan privasi, dan informasi yang jelas. Nah, di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban seperti menggunakan produk sesuai aturan, menjaga keamanan data pribadi, dan merawat barang yang dimiliki, teman-teman. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha? Nah, pelaku usahanya itu juga harus menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan produk yang aman, bertanggung jawab, dan transparan dalam informasi yang diberikan kepada konsumen, teman-teman. Nah, dengan saling memahami hak dan kewajiban ini, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.
sehingga menciptakan ekosistem yang adil dan saling menguntungkan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi saya tentang permasalahan konsumen dalam bidang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Nah, saya berharap penjelasan yang telah disampaikan tadi itu dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi para konsumen maupun pelaku usaha. Nah, sekian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. See you!